jika kalian sadar para giant yang dibekukan di Pang Hazard memiliki tato Galela, sementara lore-nya baru dijelaskan di chapter yang lalu. Itu artinya apa? Yap, Oda sangat jenius. Apalagi jika kalian sadar logo itu mirip dengan apa yang ada di mural ini. Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, berbicara soal plot edan, jelas salah satunya yang harus kita bicarakan itu adalah sebuah perusahaan bernama Galela ini. Suatu perusahaan yang berada di Water 7, perusahaan yang berjalan di bidang pembuat maupun repair kapal serta kereta laut. Dimana ya, pada chapter sebelumnya, nama yang terdengar sama juga walaupun berbeda juga disebutkan oleh Jarol sebagai suatu kelompok para giant pembuat kapal. Nah loh, sesuatu yang seharusnya ada di Water 7 kenapa bisa terhubung dengan Elbaf ini? Dan yap, itu dia bentuk daripada kejeniusan daripada Oda Sensei. Halamin paling Oda yang nambah plotnya saja. Kagak bejir. Menariknya, Oda sudah meletakkan checkpointnya jauh dari chapter saat ini, yaitu di Arc Pang Hazard. Saat Nami dan Chopper berada di suatu tempat di mana para makhluk gede dibekukan di sana, kita bisa melihat salah satu di antara mereka ada atau terdapat logo Galela di lengannya tersebut. Yang mana poin di sini terhubung dengan chapter yang lalu saat Jarum menjelaskan kalau kelompok giant Galela ini dikabarkan ditangkap oleh World Government dan rumornya dibekukan di suatu tempat. Yap, Jarul sedang membicarakan mereka ini yang ada di Pang Hazard dan bisa dibuktikan dari siluet mereka yang sangat mirip. Jadi itu dia, Oda sangat jenius. Bayangkan pertama kali kita mendengar Galela ada di Water 7 sekitar chapter 323. Lalu mendengar hal yang sama di Elbaf pada chapter 1154. Dan ternyata di Pang Hazard chapter sekitar 600-an Oda menaruh checkpoint di sana untuk plot ini. Dan ya, ini membuktikan sekali lagi bahwa Oda benar-benar sudah menyusun plotnya dari awal. Hater-hater yang bilang halah Oda cuma tambah plot aja itu mungkin akan terkencing-kencing melihat fakta ini. Kecuali ya Oda revisi keluarga Gungko itu bangke banget sih sumpah. Nah, tapi bicara hubungan perusahaan tersebut tentu saja membuka banyak asumsi plot yang menarik. Sebut saja pertama soal number. Ya, pada video sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa number yang merupakan hasil eksperimen Pang Hazard itu adalah percobaan membuat os dari mereka-mereka ini yang ditangkap atau dibekukan. Bahkan salah satunya mungkin daripada Harel atau DNA-nya Harel. Sebab kita bisa melihat satu number bernama Inbi itu benar-benar mirip dengan Harel. Dan kalian bisa cek video yang satu ini. Selanjutnya, hal menarik atau plot menarik dari hubungan kedua ini tentu saja terkait senjata kuno, Pluton. Yap, sejak live kemarin juga kita sudah bahas bahwa dengan adanya plot yang terhubung ini memungkinkan bahwa Pluton yang disebut-sebut di Water 7, terutama blueprintnya itu mungkin terhubung dengan semua ini. Dan ini jadi masuk akal saat rombongan Harel memperbaiki suatu kerajaan yang dihancurkan oleh Harel. Para manusia mengakui atau takjub dengan teknik konstruksi daripada prajurit Elbaf ini. Yang dengan kata lainnya, Pluton memang proyek yang dibuat oleh Elbaf sejak zaman dulu. Hal ini makin make sense karena kayu terkuat ada di Elbaf yaitu pohon Adam. Bahkan skenarionya makin menarik juga kalau Noah, kapal Noah ini adalah versi Pluton yang tidak untuk perang, alias hanya berfungsi untuk mengangkut atau sebagai alat transportasi. Dimana kita tahu Joy Boy dan Emmet berkemungkinan berasal dari Elbaf jika kita melihat baju Emmet di flashback yang satu ini. Dan sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana Water 7 dan Elbaf terhubung dengan Galela Company ini? Salah satu jawaban yang paling menarik yaitu adalah entah. Ya, kenapa entah? Sebab seorang Harel yang sudah hidup sejak 100 tahun yang lalu saja menganggap kalau pasukan ini atau company Galela ini daripada Elbaf itu adalah suatu mitos. Jadi entah seberapa lama perusahaan ini telah ada bahkan sampai membangun cabang di Water 7 yang dijalankan kemudiannya oleh manusia biasa. Namun kita tahu dari flashbacknya Harel kalau antara giant dan manusia itu bisa terhubung dengan saling memberikan manfaat satu sama lainnya. Yang intinya ada keuntungan melakukan hal tersebut di antara kedua belah pihak itu. Bahkan di sini entah kenapa diriku mulai curiga, jangan-jangan dulu itu di Water 7 ada pohon
Adam, namun sudah punah karena terlalu banyak dipakai untuk membuat kapal. Dan kenapa bisa curiga seperti itu? Karena yang ada di Elbaf saat ini saja, pada saat Ripley dan Franky ngobrol, mereka bilang kalau ada aturan untuk memotong pohon Adam tersebut. Karena emang mungkin sebelumnya pernah kejadian, saking terlalunya geragas mereka itu, sampai pohon Adam pun bisa mati karena untuk dibuat jadi kapal. Dan selanjutnya pertanyaannya adalah kenapa Pluton ada di Wano? Why? Dan benar, ini dia yang jadi pertanyaan besarnya. Semua yang jelas pasti ada hubungannya dengan apa yang pernah dikatakan oleh Oden, apalagi soal membuka Wano. Aku jadi bertanya-tanya, sepertinya emang ada yang dijanjikan di masa lalu. Kenapa pada akhirnya Wano dipilih sebagai tempat penyimpanan Pluton terakhir? Dan kita juga tahu ya, di X-Chat, Vegapunk mengatakan kalau Joy Boy emang ingin mewariskan senjata kunonya kepada generasi berikutnya. Apalagi kalau kita bicara Wano Kuni, dari Elbaf itu yang gak terlalu jauh juga. Bahkan Kid bisa langsung OTW ke sana. Bahkan juga Harel sempat berada di perairan Wano pada saat flashbacknya itu. Namun, jika ditanya apa alasannya, untuk saat ini jelas tidak ada jawabannya. Tapi, menurutku satu-satunya yang bisa jelasin ini adalah Poneglyph yang ada di Onigashima, yang saat ini posisinya berada di Wano yang asli di bawah air. Itu adalah jawaban kenapa Pluton ada di Wano. Dan untuk lebih lanjutnya kita akan bahas ini di next video. Namun untuk sekarang, jika kita sedikit berasumsi secara dasar terkait Wano Kuni, ini mungkin adalah titik startnya. Entah itu titik startnya aliansi pembebasan atau titik startnya Kurohige. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi seorang Kurohige ini telah mengetahui senjata kuno Pluton ada di Wano Kuni. Namun apapun itu, jika kalian sadar logo Galela ini sama seperti atau mirip dengan yang ada di mural. Dulu di komentar ada dari kalian yang bilang kalau itu kapal angkasa atau semacamnya. Namun bagaimana jika saat ini kukatakan kalau kapal-kapal ini menjelaskan Pluton? Atau dengan kata lainnya, pada suatu hari nanti, seperti yang mural ini jelaskan, Pluton akan diproduksi massal. Karena mungkin Hairudin berhasil menyatukan bangsa-bangsa giant di seluruh dunia. Ingat, pohon Adam tidak hanya ada di Elbaf. Pohon Adam ada di mana-mana, terutama mungkin tempat giant tinggal. Dan daripada titik-titik pohon Adam yang ada di seluruh dunia, terciptalah Pluton daripada setiap pohon Adam tersebut dan membuat seluruh dunia bersatu menyerbu world government. Semua ras di dunia ini menaiki Pluton tersebut. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Sesi komentar dari Green. Bang, menurutku masuk akal jika inspirasi D adalah Davy Jones dan Imu adalah Calypso. Mengingat Calypso yang mengutuk Davy Jones, sedangkan di One Piece kutukan itu berupa pemakan buah iblis tidak bisa berenang atau dikutuk lautan. Dan Davy Jones selalu menggunakan topi. Dan mengingat Calypso yang berwenang atas lautan, begitu juga Imu yang berwenang atas lautan di One Piece, dan dia juga bisa merubah ukuran atau bentuknya sesuka hati. Dan Davy Jones mempunyai kraken yang bisa dikendalikan seperti Luffy sebagai keturunan D yang bisa mengendalikan kraken. Dan ini cukup menarik kenapa Robin pernah mengatakan kalau Davy Jones adalah sosok yang dikutuk oleh iblis, dan kita tahu kalau Imu adalah iblis. Lanjut dari Ruff, Rocks Family. Mungkin lebih cocok disebut ras baru yang belum diketahui atau disebutkan namanya dengan kemampuan punya banyak kepribadian. Karena terkadang ada beberapa arc baru yang mengenalkan ras baru pula, seperti ras Lunarian di Wano, Buccaneer di Egghead, ras Kurcaci di Dressrosa, ras Sandian di Birka, dan di awal-awal One Piece juga ada dikenalkan ras manusia ikan. Bisa jadi karena Marco juga mengatakan kalau struktur tubuh daripada Kurohige itu aneh, jadi ini bisa dari ras maupun keturunan. Berikutnya dari Harpe, Flying Dutchman adalah Imu. Dan ya, ini adalah teori atau pendugaan kebalikan dari si yang tadi itu ya. Soalnya kita tahu kalau yang menaiki kapal Flying Dutchman itu adalah Davy Jones. Jadi jika mengatakan kalau Flying Dutchman adalah Imu, tentu saja itu akan jadi kebalikannya. Tetapi entah kenapa aku justru lebih tertarik di sini. Soalnya di One Piece ini yang menaiki kapal Flying Dutchman itu adalah Vanderdecken.
Dan saat ini dia generasi ke-9. Nah, siapa generasi pertamanya itu? Kita tidak tahu. Selanjutnya dari Sabro. Bang, bahas postingan Oda yang baru. Apakah Im sama dengan Brook ada hubungannya? Entahlah ya, ini kan cuman iseng-iseng aja. Cuman kalau kita cocologi sedikit, satu-satunya persamaan yang bisa diambil di sini adalah kemungkinan Imu itu sudah pernah mati seperti Brook tapi tetap hidup di dunia ini. Iyo, ho.